Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Berjumpa lagi di program Ayo Sehat tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Tidak lupa kami mewakili kru Ayo Sehat yang bertugas, saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, Idul Fitri kali ini memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun dibatasi jarak karena tidak mudik, namun silaturahmi tetap harus terlaksana meskipun secara virtual. Semoga pandemi ini tidak mengurangi makna dari hari kemenangan itu sendiri. Tetap di rumah dan menjaga protokol kesehatan sangat diutamakan. Dan hari ini pemirsa, kita akan kedatangan tamu dokter spesialis THT, Dr. Hemastia Manuhara Harbai. Nanti kita akan membahas seputar radang tenggorokan. Penasaran seperti apa? Mari kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, Hari Raya biasanya kerap dirayakan bersama hidangan yang menggiurkan. Berbagai menu makanan biasanya akan kita temukan dan tersaji di meja makan. Namun, makan yang berlebihan tentunya dapat merugikan kesehatan. Seperti halnya bagian tenggorokan yang terasa sakit setelah mengonsumsi makanan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kita kurang mengontrol asupan makanan yang utama untuk tubuh kita. Lalu, bagaimana penyakit tenggorokan akibat makanan dapat terjadi? Berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa Ayo Sehat, kita tentunya pernah mengalami sakit pada bagian tenggorokan. Hal ini tentunya akan sangat mengganggu, apalagi ketika saat kita mengkonsumsi makanan. Rasa nyeri dan sakit yang terjadi pada tenggorokan biasanya dapat dipicu oleh beberapa hal. Salah satunya adalah makanan. Mengutip dari laman halo.com, selain makanan dengan rasa pedas, beberapa makanan yang menyebabkan sakit pada tenggorokan. Di antaranya adalah makanan dengan rasa asam, makanan bertekstur kering ataupun keras, susu, makanan berminyak, kafein, dan juga alkohol. Selain akibat makanan, radang tenggorokan juga dapat terjadi akibat adanya reaksi alergi yang terjadi di jalur menelan atau adanya infeksi pada bagian tenggorokan. Selain itu, radang tenggorokan juga dapat dipicu akibat penyakit lambung yang menyebabkan naiknya zat asam hingga mencapai kerongkongan. Lalu bagaimana cara mengatasi radang tenggorokan dan bagaimana cara menghindarinya? Temukan jawabannya di Ayo Sehat. Pemirsa, untuk membahas mengenai radang tenggorokan sudah bersama saya hadir dokter spesialis THT, Dr. Hemastia. Selamat pagi, dokter. Pagi, Mas Egi. Bagaimana kabarnya, dok? Alhamdulillah, selamat Idul Fitri dulu ya. Selamat Idul Fitri juga. Nah, terima kasih dokter sekali lagi untuk meluangkan waktunya di program Ayo Sehat, apalagi sekarang di momen Lebaran nih. Benar. Nah, pemirsa, perlu menjadi informasi bahwa Dr. Hemastia dan juga seluruh kru yang bertugas sudah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Nah, Dr. Hemastia, kita langsung saja nih ke tema, tapi sebenarnya apa sih radang tenggorokan itu, dok? Mungkin bisa dijelaskan dan tim Ayo Sehat sudah menyiapkan gambar nih dari tenggorokan dari manusia. Bisa dijelaskan, dok? Silakan. Oke, jadi memang untuk radang tenggorok sendiri itu banyak faktornya atau banyak masalahnya sebenarnya. Jadi intinya adalah radang tenggorok adalah rasa tidak nyaman di area tenggorok, area mulut, atau area kerongkongan. Berarti bagian atas ini ya, dok, ya, mulut? Betul. Di area mulut itu, area bibir, bagian belakangnya itu ada rongga mulut. Lalu juga mungkin teman-teman udah tahu ada yang namanya amandel, yang seperti bakso di area tenggorok. Betul. Lalu juga ada di belakangnya ada dinding dari tenggoroknya itu yang menghubungkan bisa ke area hidung, bisa ke area lebih bawah. Untuk lebih bawah itu ada bisa ke area paru-paru, saluran nafas, atau bisa juga yang berwarna orange itu adalah saluran cerna. Sini ya? Betul, saluran cerna. Jadi bisa tuh macam-macam penyebabnya, bisa dari virus, bakteri, asam lambung pun bisa, atau yang naik ke karena atas. betul, atau flu juga turun ke bawah juga bisa. Berarti untuk area tenggorokan Daerah sini situ ya, mulut ke bawah ke bawah sedikit dikit. gitu. Baik. Iya. Nah, Dokter Hemastia, mungkin bicara soal radang tenggorokan ini, apakah ini akan bisa berdampak pada organ lainnya? Betul, bisa banget. Karena memang terutama di area THT ya, telinga, hidung, tenggorok, itu bisa banget. Jadi misalnya dari tenggorok bisa naik ke atas, jadi ke hidung jadinya flu, atau dari flu ke tenggorok juga bisa. Atau bisa juga lanjut lagi dari sakit tenggorok, bisa ke sakit ke telinga juga bisa. Atau ke bawah juga lebih sering, biasanya ke area lambung, seperti itu, area sakit mah, kayak gitu. Atau bisa juga ke area pernafasan, area paru, seperti itu, jadi sesak nafasnya dengan atau batuk, jadinya dengan adanya radang tenggorok, jadi bisa
meluas kemana-mana, atau di area luarnya sendiri, area lehernya juga bisa kayak gitu. Baik. Nah, Dokter Hemastia, ini kan kita sekarang lagi masa Lebaran nih. Pemirsa Ayo Sehat di rumah juga pasti makannya banyak, mau makan opor, Enak ya. mau makan rendang, semuanya ada. Nah, tentu kan ini bisa berdampak pada radang tenggorokan. Betul. Gejala yang bisa muncul mungkin yang bisa istilahnya apa ya, yang bisa membuat pemirsa Ayo Sehat di rumah ini berhati-hati bahwa kayaknya bakal radang nih. Gejala-gejala yang biasanya terjadi itu apa, Dok? Oke, benar. Karena ini lagi Idul Fitri, terus Betul. sebelumnya ada puasa, jadi pengen makan semuanya Benar. gitu karena sebagai pembalasan. Jadi rata-rata terutama area Indonesia tuh sukanya yang bersantan, pedas seperti itu dan berminyak biasanya. Nah, sebenarnya untuk makanan-makanan tersebut nggak apa-apa, semuanya nggak apa-apa asal porsinya juga minumnya harus lebih cukup. Semua yang berlebihan memang tidak bagus, terutama area tenggorok. Jadi ketika kita sudah ada ketemu sama area yang santan, memang jadinya macam-macam nih, ada yang rasanya menelannya sakit, ada yang rasanya panas, ada yang batuk, gatal area tenggorok atau kering, itu macam-macam tuh keluhannya. Tapi ya balik lagi ketika kita lagi Idul Fitri gini makanannya enak-enak dan seperti tadi, memang seharusnya kita lebih menjaga porsinya gitu. Baik, berarti harus ditahan ya pemirsa, Iya. jangan langsung lahap Hajar semuanya, semuanya. hajar semuanya langsung ya Benar. dokter. Oke, nah Dokter Hemastia, tentu kan kita ingin tahu bagaimana sih caranya kita supaya bisa menangani dari radang tenggorokan ini, tapi kita jangan bahas dulu. Oke. Kita harus jeda sejenak, pemirsa. Jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat pemirsa. Tidak lupa juga kami ingatkan kepada Anda untuk bisa memfollow Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas.tv dan juga di kanal YouTube Kompas TV. Nah, masih bersama dengan Dokter Hemastia di sini. Kita bicara tadi sebelum jeda, Dok. Ya. Opor, Ya. rendang, itu kan semua yang asin. Benar. Kalau kita bicara soal yang makanan manis, apakah ini sebenarnya bisa juga menyebabkan radang tenggorokan? Oke, jadi memang terlepas dari Idul Fitri, puasa atau hari-hari sebenarnya semuanya yang bermanis seperti itu yang banyak kandungan gula sebenarnya itu memang harus diimbangi dengan minum yang lebih banyak. Kenapa? Karena gula itu di area belakang tenggorok itu dia sifatnya menyerap air kasarnya gitu. Jadi daerah mukosa atau lapisan belakang tenggoroknya jadi gampang kering. Sehingga boleh tapi tetap aja harus konsumsi air yang lebih banyak seperti itu. Baik. Nah, ini apakah nantinya akan ada hubungannya dengan GERD? Ya, jadi memang tadi yang sempat kita dibahas pertama, memang ada salah satu faktor yang menyebabkan radang tenggorok itu di area lambung. Karena dari ketika kita punya resiko asam lambung, seperti itu ada asam yang naik ke arah belakang tenggorok yang dapat menyebabkan satu, mengikis tadi mukosa lapisannya itu jadi lebih kering, jadinya nggak enak, nelannya ganjel, seperti itu. Atau juga yang kedua, karena asamnya naik kayak rasa tidak nyaman di area leher ketika menelan, kayak mungkin ada asam atau seperti itu di daerah leher juga bisa, atau bisa menyebabkan batuk dan tersedak di area tenggorok. Jadi tetap rasanya tidak nyaman, jadi tetap radang tenggorok kita bilangnya gitu. Oh, baik. Tapi dengan adanya gejala baru yang muncul berarti ya Betul. pembedanya. Baik. Nah, Dokter Hemastia, berikutnya tim Ayo Sehat sudah mengumpulkan pertanyaan dari netizen. Waduh, iya. Sepertinya sudah masuk nih orang-orang yang mulai gatal-gatal tenggorokannya. Nah, yang pertama, Dokter Hemastia, ini dari ada @ayupjlstr_. Saudara saya sering mengalami radang tenggorokan dan sering berulang. Kenapa ya, Dok? Oke, jadi balik lagi penyebab dari radang tenggorokan ini kan macam-macam. Benar. Mungkin yang paling awal adalah ketika daya tahan tubuh kita turun, memang secara refleksnya adalah cairan di daerah tenggorok jadi berkurang, itu jadinya mempermudah radang tenggorok yang satu. Lalu yang kedua mungkin ya makanan gitu, mungkin terlepas dari Idul Fitri, memang makanan itu terkadang ketika kita pengen yang lebih enak kan memang yang bergorengan, berminyak, bersantan seperti itu, pedas, itu juga mempengaruhi. Lalu yang ketiga mungkin karena di era pandemi juga kan kita menggunakan masker. Benar. Juga terkadang memang kita harus seringi dengan banyak minumnya juga seperti itu. Jadi harus hidrasi yang cukup untuk daerah tenggorokan. Jadi memang bisa berulang karena daya tahan tubuh itu harus cukup, dan juga selain daya tahan tubuh mungkin tidurnya juga harus cukup, stresnya harus dikurangi. Banyak faktor berarti banyak ya, Dok, faktor ya? banget yang untuk menyebabkan radang tenggorok. Jadi memang bisa banget berulang gitu. Baik. Nah, berikutnya ini dari
Adam Prasetyo. Adik saya selalu batuk setiap mengkonsumsi makanan atau minuman manis. Nah, ini kayak yang tadi nih, Dok. Dia juga mengalami ISPA sejak umur 14 tahun. Apakah ISPA berpengaruh terhadap keluhan yang dialaminya? Benar. Jadi kan ISPA itu sendiri adalah infeksi saluran pernafasan atas. Jadi tenggorok, hidung itu termasuk saluran pernafasan atas. Jadi memang balik lagi dia memang bisa berulang, apalagi dengan konsumsi makanan yang kurang baik gitu. Misalnya terlalu banyak makanan yang manis tanpa diimbangi dengan makanan yang baik gitu, makanan multivitamin, sayur dan buah seperti itu, dan airnya juga kurang seperti itu. Mungkin juga namanya anak-anak mungkin dia banyak bermain, Betul. aktivitasnya banyak tapi masukannya kurang, itu juga akan menyebabkan gangguan tenggorokannya gitu. Jadi memang multifaktor bisa seperti itu. Tapi memang sebaiknya kalau udah sering berulang kayak gini memang harus dipastiin dulu nih kenapa nih, apakah ada amandelnya yang besar. Biasanya untuk anak-anak seperti ini amandelnya besar ya itu harus dievaluasi lagi gitu. Baik. Oke, berikutnya nih Dokter Hemastia ada dari @darmaseptian_. Tenggorokan saya terasa sakit disertai batuk dan pilek, kemudian ternyata muncul bercak putih di sekitar amandel. Kenapa ya? Oke. Apakah berbahaya? Benar. Jadi memang kalau teman-teman lihat daerah mulut itu ada tadi yang namanya amandel yang seperti bakso, benjol besar di sini kanan. ya? Betul, kanan dan kiri, bukan yang di tengah-tengah itu ya, yang kanan dan kiri. Dan kalau dia sudah besarnya itu sampai bisa dilihat, berarti itu udah besar gitu. Kalau misalnya dengan kamera aja belum kelihatan berarti aman. Nah, apalagi kalau udah ada bercak putihnya. Bercak putihnya ini bukan berbahaya atau tidaknya, memang harus evaluasi langsung. Tapi kalau ada bercak putih berarti ada tanda infeksi bakteri di situ. Oh. Jadi memang harus diberikan obat-obat antibiotik seperti itu, tapi tetap harus ke dokter dulu untuk evaluasi apa bercak putihnya itu. Apakah salah satu infeksi bakteri biasa ataukah yang sempat kemarin KLB seperti difteri, itu juga bisa seperti itu. Jadi sebaiknya memang diperiksakan dulu nih ke dokter kalau udah ada bercak putih di amandelnya. Oke, nah Dok, ini yang terakhir nih. Banyak juga ya pertanyaan dari netizen nih. Sepertinya sudah mulai terasa nih kuah opornya nih. Dari @pentamaidita. Dok, apakah ada perbedaan antara sakit tenggorokan karena radang tenggorokan dengan sakit tenggorokan karena COVID? Wah, iya nih, bagaimana cara membedakannya? Benar, jadi memang karena kita masih COVID aja ini ya, sampai udah 2 lebaran memang. Jadi memang nggak bisa dibedain sebenarnya gitu. Semua pasien yang apalagi di era pandemi yang ada keluhan hidung, ada keluhan tenggorok, dan ada keluhan paru, batuk, dan sesak, memang sebaiknya yang pertama adalah singkirkan COVID-nya dulu dengan penggunaan swab PCR seperti itu. Apalagi dia udah 2-3 hari demam segala macam-macam, itu harus banget swab PCR. Jadi sebenarnya ya COVID itu salah satu gejalanya ya radang tenggorok gitu. Jadi salah satu dari infeksi virus si COVID itu. Tapi kalau misalnya apakah dia pasti COVID atau enggak, memang harus dipastikan dengan swab PCR tadi gitu. Baik. Berarti memang harus dilihat dulu ya. Apalagi jika sudah ada demam-demamnya. Iya, ada gejala lainnya, gejala tambahannya, itu biasanya memang harus disingkirkan dulu COVID-nya. Benar. Nah, pemirsa, sekarang saatnya kita menuju ke segmen mitos fakta. Waduh. Dokter Hemastia. Nah, Ya. saya punya properti Oke. mitos atau fakta. Ini bisa dipegang oleh dokter? Boleh, Monggo. boleh. Nah, yang pertama, mitos atau fakta, Dokter Hemastia. Radang tenggorokan dapat dengan cepat menular. Oke, itu fakta. Fakta. Fakta pemirsa. aja, terutama infeksi atau radang tenggorok yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau infeksi virus, apalagi pandemi COVID kayak gini nih. Benar. Jadi sebaiknya semua penderita radang tenggorok selama 3 hari itu tadi kalau bisa tetap isolasi dulu gitu. Sampai jelas bahwa ternyata udah relief atau sudah swab PCR aman, barulah bisa bertemu atau minta surat izin sakit dulu lah di kantornya supaya tidak bekerja dulu gitu. Baik. Oke, berikutnya. Mitos atau fakta, dokter, tidak boleh mengkonsumsi vitamin C ketika sedang radang tenggorokan. Oke, itu mitos gitu ya. Mitos. Jadi memang boleh mengkonsumsi vitamin C, tapi dosis vitamin C-nya nih. Nah, sebenarnya kan kebutuhan harian kita terhadap vitamin C itu cuma 75 sampai 100 mg sebenarnya. Nah, ketika kita ada radang tenggorok, kan tadi bisa penyebabnya karena asam lambung. Sebaiknya memang penggunaan vitamin C di atas 500 atau yang 1000, yang over banget, sebaiknya dihindari dulu. Tetap boleh yang 50 atau yang 100 atau dengan vitamin C alami seperti jeruk, seperti itu boleh kayak gitu. Baik, memang harus dibatasi ya, Dok ya. Benar. Berikutnya, mitos atau fakta, dokter, mengkonsumsi kecap dengan
dicampur jeruk nipis dapat meredakan radang tenggorokan. Nah, ini saya sering Iya. zaman kuliah dulu. Silakan dokter. Oke, sebenarnya mitos itu ya. Mitos, oke. Jadi sebenarnya bukan karena kecapnya, sebenarnya emang jeruknya. Jadi antara mitos dan fakta ya. Oh, Jadi antara kalau- mitos dan fakta. Jadi kalau jeruk nipisnya benar gitu, tapi kalau kecapnya enggak gitu. Oh, Apalagi kalau udah dicampur itu kan cenderungnya jadi lebih manis kayak Manis, gitu ya, asin. manisnya, manis asem gitu ya Manis sebenarnya. Nah, sebenarnya ketika kecap itu mungkin zaman dulu belum ada madu terlalu terdengar gitu, yang ada di dapur gitu, yang Baik. ada adalah kecap gitu. Tapi balik lagi lebih untuk batuk sih kalau untuk kecap dan jeruk nipis ini, jadi untuk mengencerkan dahak seperti itu. Oh. Tapi untuk radang tenggorokannya sendiri mungkin lebih ke jeruk nipisnya gitu. Tanpa kecapnya. Iya, tanpa Oke, kecap. baik. Berikutnya, mitos atau fakta dokter, tenggorokan sakit dapat diobati dengan kumur-kumur air garam. Ya. Nah, Ini adalah fakta. Fakta. Oke, jadi memang penelitian yang baru makin ke sini, jadi kan garam itu memang sangat dibutuhkan karena dia fisiologi sesuai dengan tubuh gitu ya. Jadi bisa karena di kandungan garam itu sebagai disinfektan atau ya pembersih lah seperti itu. Jadi bisa ditambahkan nanti di garam dengan airnya bisa untuk kumur-kumur, nggak usah diminum ya, tapi untuk kumur-kumur seperti itu. baik. Nah, dokter, kita cukup nih segmen mitos faktanya, tapi kita harus jeda sejenak dulu nih, siap. Dok. Pemirsa, jangan beranjak dulu, karena Ayo Sehat akan segera kembali. Usai jeda. Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat pemirsa. Nah, kali ini di depan saya dan juga Dr. Hemastia sudah ada beberapa bahan-bahan. Dan kita tentunya akan membuat minuman untuk mencegah Iya. gejala awal dari radang tenggorokan. Silakan dokter, minuman seperti apa yang akan kita buat? Oke, jadi tadi ya kalau untuk pemirsa di rumah mungkin udah pernah tahu bahwa beberapa ramuan yang sudah pernah kakek nenek kita, orang tua kita pernah kasih tahu untuk meringankan gejala ringan dari radang tenggorok. Yang pertama itu ada lemon. Yap. Mungkin di lemon ini juga bisa sebagai antivirus, antioksidan, dan juga antiinflamasi atau radang yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh juga. Baik. Lalu juga ada jahe, ini jahe gajah namanya. Ini juga akan meningkatkan imunitas tubuh, antiviral, antivirus juga, dan juga ada antibakteri juga dia. Baik. Tapi cara pengonsumsiannya kita parut, kebetulan ini sudah diparut. Lalu juga bisa menggunakan garam, ini garam dapur yang sama untuk disinfektan atau area mulutnya lebih bersih lagi dari semua kuman-kuman gitu. Baik. Ya, Dan kita juga ada coba. madu ya, Dok, ya? Oh iya, ada madu juga. Ini sebagai mungkin pemanis dari semuanya ini nanti gitu. Oh, baik. Ya. Pertama mungkin kita coba yang garam dulu ya ini. Yang pertama. Mungkin pemirsa bisa ambil sekitar 1 sendok teh Baik. Oh, garamnya. baru dikasih air ya, Dok ya? Ya, lalu kita Oke. kasih air. Kita kasih air. Air hangat ya pemirsa ya. Ini sekitar airnya 200 sampai 250 cc. Lalu kita aduk. Ketika sudah tercampur, ini bisa dilakukan untuk mengukumur, untuk dikumur di Oh. area mulut. Ketika radang tenggorok, ini boleh dilakukan 3 kali sehari. 3 kali sehari untuk menghilangkan bakteri-bakteri jahat dan bakteri yang cukup menginfeksi daerah tenggorok seperti itu. Baik. Jadi bisa dikonsumsi, dikumur ya. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan jahe yang sudah diparut. Jadi kita ambil setelah sudah diparut gini sekitar 10 gram sih sebenarnya ya. Jadi kurang lebih Setengah 1 sampai 1,5 sendok teh juga. Sama Baik. dikasih air hangat Kasih air juga. hangat dulu. Betul. Saya semakin ahli nih, Oke, Dok. ya. Nuangin-nuangin. Cukup. Nah, kalau misalnya ini kan udah ada jahenya, kita bisa memberikan madu, tapi jangan ketika suhu airnya terlalu panas. Jadi kalau madu itu dia sebaiknya di bawah 70. Kalau misalnya air dispenser gitu masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau air mendidih untuk madu sebaiknya jangan dicampurkan karena Oh, baik. kandungannya ini jadi berkurang pemakaiannya gitu ya. Baik, Ini baik, bisa dikasih sesukanya aja sih sebenarnya ya. Iya, Kalau tergantung dirasa suka manis atau benar, enggak ya, Dok kalau ya? dirasa sudah cukup manis, boleh langsung dikonsumsi. Nah, Baik. untuk yang jahe ini bisa dikonsumsi 2 kali sehari ketika radang tenggorokan, tapi harus setelah makan. Setelah makan. Ya, kasih jeda 10 menit baru dikonsumsi. Jadi sebaiknya jangan mengkonsumsi dalam kondisi perut kosong. Nah, untuk pasien-pasien atau pemirsa yang memiliki sakit mah, sebaiknya memang jangan terlalu sering mengkonsumsi jahe ini. Baik. Karena akan meningkatkan asam lambung gitu. Jadi boleh coba sehari sekali saja. Kalau sehari sekali udah relief, udah enakan, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi nggak usah ditambahkan lagi. Baik. Oke, yang Nah, ketiga. Ketiga.
Wah, Kita banyak bisa, nih. Pemirsa bisa milih. Benar. Ada 3 jenis. Nah ini kebetulan udah ada lemon. Tadi ya lemon sebagai antioksidan, antibakteri, juga bisa daya tahan tubuh juga ada gitu. Nah ini setelah diperas, mungkin sekitar 1,5 sendok makan ya, gitu ya. Ini pakai sendok teh. Lalu bisa dicampur kembali dengan air hangat. Dengan air hangat kembali. Ya. Baik. Kalau misalnya teman-teman juga mungkin udah tahu ada yang namanya infused water, air-air yang dikasih irisan dari lemon itu juga boleh gitu. Karena satu lemon ini kurang lebih sekitar 80 mg vitamin C gitu ya sebenarnya. Gak apa-apa, boleh sebenarnya. Nah, karena mungkin balik lagi ini asam banget, bisa ditambahkan gula atau madu dengan kondisi jangan terlalu panas-panas ya airnya. Baik. Karena tadi prinsipnya madunya akan terpecah ketika terlalu panas suhu dari airnya. Nah ini sama dengan jahe, bisa dikonsumsi 2 kali sehari. Dan balik lagi setelah makan, dan untuk yang punya sakit mah itu sebaiknya agak diperhatikan lagi untuk masalah lemon ini gitu. Baik. Nah ini kan di luar dari ramuan-ramuan yang sudah kita buat pemirsa. Saya ingin menanyakan kepada Dr. Hemastia, mungkin bisa memberikan tips ya kepada pemirsa di rumah yang lain selain ramuan-ramuan ini tentunya agar terhindar dari radang tenggorok. Oke, yang pertama memang radang tenggorok itu ya harus istirahat yang cukup, itu yang pasti ya, memang harus tidur yang cukup. Lalu yang kedua, minum air tuh minimal 2 liter atau 8 gelas per hari. Lalu juga tetap menggunakan masker karena supaya tetap hidungnya yang bekerja lebih maksimal, jangan bernapas melalui mulut seperti itu. Lalu boleh mengonsumsi anti nyeri seperti itu, boleh ketika radang tenggorokan, atau ramuan-ramuan tersebut sebenarnya banyak sih, nggak hanya ramuan yang ada di sini ya, bisa mungkin temulawak, ada kencur seperti itu, mungkin ada yang pakai sirih, kadang ada juga yang pakai daun saga, itu banyak sekarang tuh banyak banget. Tapi asal balik lagi semuanya ini ramuan-ramuan herbal ini harus dikonsumsi dengan takaran yang benar. Jangan terlalu berlebihan, dan juga posisi makannya itu juga setelah makan kok dikonsumsinya. Lalu juga tetap di era pandemi radang tenggorokan ini tetap harus disingkirkan ke arah COVID-nya dulu. Jadi jangan terlena dikirain cuma radang tenggorokan biasa, sekarang tuh udah nggak bisa kayak gitu. Tetap harus menyingkirkan COVID-nya juga seperti itu, Mas Elgi. Terima kasih Dr. Hemastia untuk informasinya dan juga tentunya untuk ramuan-ramuan ini. Dan semoga pemirsa bisa memanfaatkan ya menu dari ramuan ini agar bisa terhindar dari radang tenggorok. Betul. Saya sudah 30 menit, saya dan juga Dr. Hemastia menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Elgin Fridianto bersama dengan Dr. Hemastia pamit undur diri. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa.